Jadi selamat pagi kembali teman-teman ya. Seperti tadi kita sudah nonton konten judulnya yang pertama tentang reflemen tadi ya, Dota bertepi. Baru konten Irma, baru tanggapan dari Tio, tanggapan dari Pak Padaftak, tanggapan dari Pak Estate Manager, Pak Rison Saragi. Baru tentang Girsang yang promosi jadi kepala PBM dengan ilmu nol. Bagaimana dengan Irma yang tadi di ARD sempat ke FAD, sekarang sudah di cost control, menggunakan ilmu ketua sama kau ya. Kami tadi pagi pulang bubar jam 4:30 tentang selesai kerja. Kami membahas tentang apa yang saya bilang tadi pulangnya. Saya nyampe di sini tadi jam 9 kurang 5 barangkali. Oke. Wih, ya wis ono wonge. Wong ae ono wonge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 11 Maret 2025. Kita akan menyaksikan konten yang berisi seorang anak yang smart, seperti dengan apa yang sering diucapkan di Toton Group, super smart tapi super smart. Bagaimana kita harus menjadi orang yang smart, yang pintar, yang cerdas. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa dalam kekurangan pasti ada kelebihan. Bagi orang yang merasa kita ya nggak seperti orang lain, kita ya nggak sesempurna orang lain, tapi kalau kita percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja kepada kita dan anak keturunan kita. Berikut salah satu contohnya. Mungkin dari perbedaan menjadi ada suatu anugerah, bahwa kita harus percaya bahwa kita adalah makhluk ciptaan pilihan dari Tuhan. Kenapa saya bilang makhluk pilihan dari Tuhan? Dan itu adalah benar. Bagaimana makhluk ciptaan Tuhan ini akan menjadi sumber berkat atau menjadi saluran berkat? Dengan cara kita harus mempunyai jiwa. Jiwa ini harus kita isi dengan kasih dan sayang, sehingga kita menjadi jiwa-jiwa yang terkasihi, jiwa-jiwa yang terberkati. Demikian pembuka dari konten video ini. Sekarang saatnya kita saksikan anak dari teman kita, Pak Edi Simon Siaan, sarjana hukum, yang mempunyai ananda yang bernama Joseph Rafael Siaan. Check it out. Saya buka handphone saya, Pak Edi Simon forward ini. Menuliskan sama saya, monggo. Ya, ini saya bacakan dari Bang Edi Simon. Selamat pagi, Laiku. Senin 10 Maret 2025. Aku diminta datang bertemu Kepala Sekolah Rafael, Ibu Levina Mairuhu. Sorry, pada tanggal 10, berarti handphoneku udah kemarin udah kubuka. Ya? Berarti ini baru kubuka tadi. Kemarin dikirim, tapi baru kubuka tadi pagi berarti. Ada tanggalnya. Loh. Dan wali kelas Ibu Maika Nababan. Dalam hatiku bertanya, ada masalah apa dengan Rafael? Pembicaraan di awal terkait ujian sekolah yang akan dilaksanakan awal April mendatang. Kemudian mereka bertanya, bagaimana selama ini aku mendidik ataupun membesarkan Rafael? Cut. Nah, terkait ini, pernah tiba-tiba si Yu, kami bicara sama Yu di kantor, Yu bilang, kalau Pak Edi Simon orang cerdas, Pak, smart ya, langsung dipanggil Edi Simon, langsung akan ada kontennya nanti, gabung nanti ya. Go. Kusampaikan, tentu dengan penuh kasih sayang. Tugas Rafael fokus belajar,
bertanggung jawab, disiplin, rajin berdoa, dan harus mengandalkan Tuhan. Kami komitmen tidak boleh berbohong. Sarapan pagi, makan siang, dan malam selalu kusiapkan tepat waktu. Single parent ya. Sebelum berangkat sekolah, aku berdoa, kami berdoa bersama, dan Rafael mengetahui pokok doaku. Setiap hari wajib kuberikan pelukan dan kuucapkan I love you Rafael. Ibu Lepina bertanya, apakah aku tahu bahwa ada ujian praktek? Kujawab tidak. Nah di sini aku tadi mulai agak was-was aku, apa kemana arahnya ini? Rafael pernah mengatakan ada kegiatan di sekolah dan dia minta dibelikan baju putih dengan lengan panjang dan dasi. Pada Februari lalu, ujian praktek Rafael yang terbaik. Materi yang disampaikan menurut Ibu Lepina mengagetkan mereka para guru. Yang disampaikan Rafael tidak pernah diajarkan para guru di sekolah. Saat kita berada di pantai, kita merasakan angin menghembus kulit. Saat kita di gunung, merasakan udara sejuk. Itu adalah contoh pemeliharaan Tuhan terhadap manusia. Tapi banyak manusia tidak percaya bahwa itu dari Tuhan. Dah. Jadi teman-teman, sekarang ini agak bernuansa Nasrani ya, tapi ambil intinya ini bukan penginjilan ya, bukan sana arah, bukan penginjilan ya. Tapi banyak manusia tidak percaya bahwa itu dari Tuhan. Hal itu menjadi sumber banyak masalah. Ada masalah baru yang menghantam dunia barat pun Indonesia, yaitu LGBT. LGBT memaksakan agenda mereka dan itu merusak semua kebaikan yang telah dibuat manusia di masa lalu. Merusak institusi sekolah, pemerintah, dan keluarga. Mereka tidak merasa bahwa mereka disayang Tuhan. Mereka sudah diterima masyarakat, tetapi masih saja meminta hak baru mengadopsi anak, minta hak ganti gender. Jiwa dan hidup manusia adalah hak pertama terhebat yang diberi Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa hadiah itu dari Tuhan, dan itu menjadi tugas kita sebagai orang Kristen menyadarkan mereka, mengatakan agar mereka diselamatkan Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Hitler di masa kecil tidak mendapat kasih dari ayahnya. Ayahnya pemeluk Katolik. Imannya hingga lalu mencari apa yang di hatinya, yaitu Yesus dalam hal lain. Dia melakukan Holocaust, pembunuhan 6 juta orang Yahudi pada Perang Dunia II, karena dia mencari yang hilang di hatinya, yaitu Yesus Tuhan. Menurut Bu Maeka, pemikiran Rafael cerdas dan jenius. Lagu "Ku Berserah Kepada Allahku" yang dipilih dan dinyanyikan Rafael indahnya berpengharapan mengandalkan Tuhan. Ini transkrip dibuat Bu Maeka yang dikasih ke aku berikut video. Kupikir aku dipanggil ada masalah. Ibu Levina dan Maeka memanggilku sebagai orang tua murid untuk mengingatkan agar Rafael kiranya kubesarkan dan kudidik sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Mereka sayang Rafael. Di rumah aku melo lae, merasa senang, tambah termotivasi. Pikiranku mundur ke belakang mengingat saat Mama Rafael dipanggil Tuhan. Saat itu Rafael masih kecil, masih kelas SD. Pasca seminggu berpulang, Rafael sakit
dan dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Lae datang dan minta aku pulang istirahat, gantian Laeku yang menjaga Rafael semalaman. Terima kasih Lae. Lae terus ada di sampingku saat mulai Mama Rafael berpulang di rumah sakit, di rumah duka, dan saat Rafael sakit. Aku merasa apa yang dicapai Rafael saat ini. Aku merasa apa yang dicapai Rafael ini, Lae turut berperan besar. Dan Rafael tahu merasakan sampai pada saat ini pun Lae care peduli sama dia. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati Laeku dan keluarga. Sorry sudah bersedia menjadi tempat aku berbagi dan bercerita. Amin, Bu. Aku tadi agak di tengah kupikir teguran atau prestasi Rafael menurun karena bapaknya aktif diantar, walaupun aku pesangka jangan terlalu aktif, harus Rafael ditamakan gitu ya. Tapi kan Lain sudah lebih pintar menimbang waktu dan situasinya. Ya tadi aku sempat ragu akan hal itu. Dan kedua, tentang kebutuhan Mama Rafael, aku masih ingat banget. Aku rumah sakit dulu, rumah sakit, baru pernah kita yang jatuh sama Yos, baru rumah duka ada 3 lagu dan seterusnya ya. Tapi kalau rumah sakit ini aku agak banyak aku ingat, tapi demikian ya. Kiranya apa yang terjadi sama ini juga yang terjadi sama Jeremia ya. Oke Bung, kita semangat, Tuhan memberkati kita agar menjadi calon berkat. Amin, amin, amin. Selamat pagi Ibu Maika. Hari ini pada tanggal 3 Februari 2025, saya Rafael dari Sekolah Kristen Nasional Anggo akan memberikan kesaksian saya sebagai bagian ujian praktek agama Kristen kelas 9. Pertama, sebelum saya memulai, saya akan menyanyikan lagu Ku Berserah Kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku, Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, Bapak yang dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Tolong berkati saya, biar saya bisa menyampaikan apa yang saya akan sampaikan, dan biar yang mendengar biar bisa menanggapnya dengan baik. Terima Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, Bu Maika. Pernahkah Ibu Maika atau siapapun yang ada di ruang ini pernah di pegunungan dengan udara yang sedikit mengisi paru-paru Anda, ataupun di pantai dengan udara yang enak pokoknya menghantam kulit Anda? Itu tentu kita sebagai orang Kristen tahu bahwa itu adalah pemeliharaan, sebuah hadiah dari Tuhan Yesus. Tapi
ada beberapa orang yang tidak percaya itu. Mereka seperti kita sudah disediakan makan, minum, dan apapun lainnya untuk hidup sehari-hari. Tapi kalau mereka menolak bahwa itu semua itu dari Tuhan, itu ada akal dari ada banyak masalah. Banyak masalah yang dimana saya akan beritakan pada hari ini. Ada kekerasan baru yang menghantam negara kita dan pun negara barat, terutama di negara barat. Contohnya LGBT. Mereka terus saja menghantam agenda mereka ke tempat, semua tempat yang kita punya. Ada kekerasan itu menghantam semua hal. Dan sebuah kita yang meliputi kantor semua yang membuat oleh masalah. Itu ada sebuah masalah karena mereka tidak percaya bahwa mereka dikasihi, terutama Tuhan. Dia dikasih masyarakat, dia dikasih orang tua, dan pun Tuhan. Mereka paling tidak suka Tuhan. Kenapa? Karena mereka pun tidak tahu siapa Tuhan, tidak tahu apa firman-Nya. LGBT sudah mendapat hak, mereka sudah minta hak A, hak B, hak C, hak Z, hak X. Mereka tetap semua itu sudah dikasih kepada mereka, terutama di Amerika Serikat. Mereka sudah dianggap sebagai manusia seperti saya dan mereka. Tapi mereka tetap saja meminta Tuhan. Mereka mau berpikir bahwa mereka Tuhan di antara manusia, karena mereka tidak mendapat itu dari orang tua ataupun Tuhan. Mereka memintanya dari tempat lain. Salah satunya dari grup LGBT, dari grup kekerasan, seperti Nazi, neo-Nazi itu ada hasil dari kekurangan kasih atau kepercayaan kasih bahwa mereka dikasihi Tuhan, dipelihara Tuhan. Mereka itu kekurangan iman, jiwa saya, jiwa manusia. Itu ada hadiah yang dikasih oleh Tuhan pada awal kita. Waktu kita lahir sudah dikasih. Tanpa jiwa saya tidak siapa-siapa. Tanpa jiwa semuanya tidak akan jadi siapa-siapa. Itu ada hadiah pertama yang dikasih Tuhan, dan hadiah terhebat yang akan dikasih siapapun. Saya di sini karena saya sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan, sebuah hadiah yang hebat. Dan itu mereka tidak percaya bahwa mereka itu dari Tuhan. Itu adalah menjadi tugas kita sebagai orang Kristen untuk membilang kepada mereka bahwa ya, mereka dikasih tidak hanya oleh masyarakat, tapi ya, mereka dikasihi oleh Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang Kristen untuk membilang itu kepada mereka, mengatakan itu kepada mereka, biar mereka pun diselamatkan juga. Hitler, dia dulu tidak dikasih orang tuanya, bapaknya sebagai spesifiknya. Dia kekurangan iman. Dulu orang tuanya Katolik, tapi lama-lama dia imannya. Dan lama-lama dia mencarinya lewat hal lain. Nazi, dia menjadi pemimpin Jerman, Chancellor Jerman. Dia tidak melakukan Holocaust karena dia mencari apa yang kehilangan di hatinya, yaitu Tuhan. Jadi itu menjadi tugas kita sebagai orang Kristen. Biar menunjukkan orang-orang yang kurang beriman bahwa ya, mereka dikasih masyarakat dan terutama oleh Tuhan. Itu menjadi tugas kita dan menjadi tugas kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gak bisa ngomong apa-apa, udah smart, handsome. Sewaktu Bapak Uda pun bapak ayah, barangkali seusia Rafael belum mampu sebegitu. Ya, semoga terberkati ya, karena di lagunya Bapak Surgawi selalu menjagamu, melindungimu sampai dewasa dan sampai kamu pun itu. Itu lagumu, kalau lagu Bapak Uda per 15 September 2024, pakai aku Tuhan. Hari ini Selasa 11 Maret 2025, Bapak Uda memperingati hari pernikahan Bapak Uda sama Inang Uda. Ya, buat Rafael yang ayah, sebagai ibu juga, kuat bersama Tuhan. Tuhan itu sudah menciptakan masa depanmu yang cerah cemerlang. Demikian doa Bapak Tua. Salam Rafael. Satu, kamu bicara seperti Bapak Uda, cepat ya, itu harus cerdas gitu emang. Tapi kalau bisa next, kalau bisa Bapak Uda berpesan agak dilambatkan dikit ya. Love you Rafael dan ayahnya Bung Edi Simonsian. View. Tanggapan dari seorang ibu. Iya,
Rafael anak yang cerdas, Pak Simon sebagai single parent termasuk sudah berhasil. Biasanya seorang bapak sulit untuk menjadi ibu juga. Kalau seorang ibu bisa merangkap sebagai bapak, itu banyak memang kita sudah melihat anak yang sukses, cerdas. Tapi dengan melihat Pak Simon termasuk single parents yang hebat, bisa berhasil mendidik Rafael menjadi anak yang cerdas. Singkat, apakah dan demikian akan linear dengan keterpurukan Hunter kemarin dengan ada Piu Hunter, PBN Unit Hunter akan berbanding lurus? Dengan cara Pak Simon mendidik anak di rumah, semoga juga bisa memimpin dan sebagai Piu di Hunter bisa memimpin Hunter dengan baik. Hunter, Chris. Ya Bapak. Selamat buat Pak Edi Simon. Kalau dilihat dari tadi Rafael mempresentasikan tugas sekolahnya, Rafael begitu percaya diri, begitu yakin, pasti semua itu adalah support dari ayahnya, dan memang terlihat kepercayaan diri yang ditunjukkan Rafael tadi adalah mungkin karena di dalam keluarga, walaupun Pak Edi Simon sebagai single parent pasti telah memberikan cinta kasihnya yang penuh untuk Rafael, sehingga Rafael bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, yang mengagungkan Tuhan, dan selalu di dalam lindungan Tuhan. Semoga kedepannya Rafael terus bersemangat, membanggakan orang tua, dan sukses. 02 Eka Septiani 02 209. Menurut saya Pak Edi Simon itu sudah membuktikan ke kita semua bahwa dia bisa mendidik anaknya walaupun tanpa seorang ibu. Dia sudah membuktikan ke kita dia bisa mendidik Rafael tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang cerdas, anak yang pintar, dan Rafael tumbuh tidak kekurangan kasih sayang walaupun tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu sekarang, tetapi Rafael tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau yang tadi kita putar itu konten tentang keluarga Pak Simon, itu pasti Pak Simon bangga memiliki anak yaitu Rafael yang bertumbuh baik dan berkembang baik juga di sekolah. Pak Edi Simon juga pernah sempat cerita ke saya juga, ini Tom nih anak gue nih Rafael, wih keren gitu kan, di sekolah berprestasi. Wah, itu sangat bangga, dan juga setelah mempraktekkan mungkin khotbah ya Pak ya, khotbah tentang di sekolah itu praktek, itu sangat percaya diri dari kita pun. Mungkin khotbah ya, mungkin kita seperti apa namanya? Praktek. Presentasi ya. Ya, semacam praktek sekolah. Ya, itu sudah percaya diri, sudah bagus, sudah mantap lah. Untuk Pak Simon juga sudah berhasil mendidik Rafael menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang cerdas dan pintar. Sebentar lagi Rafael ingin masuk ke SMA, semoga mendapatkan SMA yang lebih baik dan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai nanti ke depannya. Terima kasih Bapak bagi semua. Nanggapin si Rafael, saya sebenarnya tidak terlalu banyak. Ini saya bilang istimewa lah. Jadi anak istimewa. Kenapa istimewa? Ini dari kecil dia peninggalan ibunya mandiri banget, artinya mandiri dalam belajarnya. Jadi luar biasa lah. Selamat untuk Rafael, semoga depannya semakin bagus lagi. Saya terkait masalah Rafael mungkin
Bang Simon salah satu figur seorang bapak plus ibu ya, yang dimana itu nggak mudah, dan bagaimana Bang Simon juga ceritakan membagi waktu terhadap anaknya. Tapi sering waktu berjalan dengan konten tadi, Bang Simon bisa dikatakan sukses dalam menjadi orang tua, baik dari sisi ibu maupun bapak untuk Rafaelnya. Semoga nanti kedepannya anak ini menjadi aset Pak ya, aset untuk Bang Simon di masa tuanya, yang bisa membanggakan orang tuanya, dan juga ibunya di alam lain bisa bangga juga lihat anaknya yang dididik oleh bapaknya, single parent yang setia dengan ibunya, belum menikah sampai sekarang, tapi bisa dan mampu membesarkan anaknya sendiri dengan setulus hati, sepenuh jiwa, berkorban untuk anaknya. Mungkin itu dari saya Pak. Terus semangat Rafael. Manajer MCC. Untuk tanggapan saya terkait konten keluarga Bapak Edi Simon dan juga anak Rafael, ya sangat luar biasa Pak Edi Simon menjaga, mendidik, merawat Rafael, sehingga kalau dari lihat tadi praktek di sekolah seperti sudah berpengalaman ya Pak, dari berdoa, bernyanyi, dan juga menyampaikan firman atau menyampaikan sedikit pandangannya dia terkait yang sudah dewasa ya Pak. Kalau LGBT itu mungkin masih dewasa, tapi beliau bisa mendeskripsikan atau menyampaikan dengan baik. Itu terbukti berarti Pak Edi Simon berhasil dalam mendidik, meskipun beliau single parent dengan waktu yang pekerjaannya dihantar malam hari, mungkin sedikit ya mengawasi Rafael belajar di malam hari, tapi terbukti dengan tadi dia presentasi itu sangat baik. Semangat terus buat Pak Edi Simon. Kurang lebih sama Pak Mina dengan rekan-rekan yang lain, karena apa yang disampaikan ibu-ibu ataupun bapak-bapak ini sama halnya yang saya lihat dari konten yang kita nobarkan bersama ini, bahwa inspiratif konten tersebut menyajikan bahwa Pak Simon ini adalah sosok yang ya bisa dibilang sukses dalam mendidik putranya atau anaknya, dan bahkan ada hal yang dipertaruhkan untuk kemudian tetap bisa dekat dan selalu mengikuti perkembangan putranya. Banyak hal mungkin orang-orang di luar tidak sekuat Pak Simon menghadapi cobaan-cobaan hidup. Mungkin ada yang kemudian mencari ibu untuk putranya, ada juga yang kemudian ya menitipkan ke orang tuanya, dan seorang bapak harus tetap mencari nafkah di lokasi yang lain, kan banyak seperti itu. Tapi Pak Simon berbeda, justru bagaimana caranya tetap bisa dengan Rafael dan menyaksikan perkembangannya, termasuk memastikan pertumbuhannya itu dengan pelayan atau sentuhan kasih sayang, yang kemudian mungkin itu juga yang kemudian membuat Rafael menjadi pribadi yang kuat, karena memang sosok bapaknya sendiri ayah yang super kuat, berbeda dengan ayah-ayah yang lainnya. Sehingga dari saya mungkin Pak Simon atau Bang Simon hebat, Rafael kuat. Demikian Pak Pembina. Oke, jadi makasih teman-teman ya. Ini sekarang jam 11 pas. Tadi kita mulai jam 9.15, berarti praktis 1 jam 45 menit. Ya, suatu dari sekolah berarti sudah memakan waktu 2 jam mata pelajaran plus istirahatnya. Ya, seperti saya bilang tadi, ya inilah keunikan kita. Satu hal itu kita pandang bersama-sama, biar kita ada sehati, sepikir, dan bersepaham terkait dengan resolusi Rapirnas atau resolusi daripada tahmin kita, basa-basi, membangun komunikasi untuk cari solusi kita untuk apa yang kita eksekusi. Nah, kembali kepada Rafael, Bapak dari depan sudah, Bapak udah nggak percaya ya, apalagi semua keluarga orang
berpendidikan. Bapak tua di Surabaya, profesor ya. Berharap Bapak udah Rafael kelak lebih dari kami ini lebih dari Bapak tua profesor ya. Itu Bapak tua, Pak Edi Simon. Untuk Pak Edi Simon, tentu Pak Edi Simon adalah olahragawan, pesepak bola, Persija. Tentu ini praktis memakan 2 kali 40 menit plus injury time. Ya, kiranya ada gol yang mau kita capai di sini. Utama 3 bulan hunter. Demikian 2 dari kami buat keluarga Pak Edi Simon, beranak Rafael Sian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Aku lihat yang ngapain di luar kan gitu. Kenapa nggak masuk ke dalam pagar aja sekalian? Nah, sesungguhnya kenal Pak Edi Simon dulu waktu ada baru ada proyek gitu, Bung kan? Nah, saat itu sudah ku prediksikan karena adik Bang Hakim, bahkan kan sudah ku dorong untuk di rumah. Beliau lah untuk ini ya temanku lah di sini. Apapun namanya lah. Karena untuk dulu kita kalau Sirin tuh ada Bang Haji sama ketua di sana. Ya kalau di Jakarta Bung Simon dan Samuel lah, mereka sama kita kan gitu. Kan itu. Nah, Mama aku tanya juga ke Bang Simon. Tanpa diminta pun dan tetap kok jiwaku di Toton Group kan gitu, Bang. Pun sudah sampai Rafael. Iya. Ya. Bagas ni holong ni roha kitu ho dang marna mata kau dah sian nasai totong maka si holi ho totong doho ha holong aku rodi ujung ni ngoluku kasihan naik nasa go baheno kudo pasonang roh kami dahasia. Tapi dengan Bang Simon bisa Jembatan ya. Iya. Dan abang pun kalau ku perhatikan kita menjadi jembatan itu, abang pun pasti total langsung gitu. eksekutor lah, Pak. Iya. Enggak 2 kaki, tetap berdiri di Toton. Itu Awal dari pintar cerdas bergaulnya profesor terkenal sehingga adalah Boris temu orang Nyonya Tobing. Tobing semua yang itu ada orang eksekutif lah dulu. Ya, datanglah ke di Belanda Bung ya. Belanda. Jadi 5 tahun Bung ya dulu ya. Saya lulus SD. Lulus SD berarti 12 tahun lagi ya. Iya, 12 tahun itu lah 12 tahun. Jadi itu baru masuklah ke pendidikan yang ketat dan lurus gitu lah ya. Iya. Yang Ketat sekali. Segala tingkah laku bukan jauh dari bohong dan Iya. disiplin gitulah. Itulah yang membekali beliau ini Bukan karena urusan gereja, diajarin gereja enggak, tapi ketat. Pendidikan jujur dan rumah ya. iya. Ya itulah sehingga Bung Simon itu ada tulus dan ikhlas. Itu ada dijaga dari hakim, dari perlu kita inilah. Aku juga tulus juga ya, tapi lurus ya. Lulus banget apa yang dilakukan oleh Pak Rudo punya ke saya, terutama ketika mamanya Rafael meninggal, panggil Tuhan. Itu sampai kapanpun saya nggak bisa lupa. Saya dikuatkan, Rafael juga dikuatkan kan gitu. Itu tidak terbayar buat saya dengan apapun gitu. Itu tidak bisa dihitung dengan
apapun kan gitu. Nah dalam perjalanannya ya itu tadi seperti Jamika, buat saya itu biasa. Saya ada di luar sebentar gitu, tapi kan hati saya tetap ada. Artinya tanpa sepengetahuan Pak Rudolf juga, Pak Rinto, Pak Simanjuntak selalu berhubungan dengan saya. Begitu juga Pak Dhani. Ada hal-hal yang, bang kita ini bang ada urusan, jalan Apapun itu ya? Iya, dan kita eksekusi kan gitu. Tentang Bung Simon dan Pak Ustadz. Ya, jadi kita berapa kali tuh ke Bojonegoro, ketemu kepala PU-nya juga kan gitu. Nah, sampai suatu ketika kita ngobrol di hotel, Pak Dhani cerita awal bagaimana bergabung dengan Pak Rudolf kan gitu. Lalu ada gangguan di luar gitu. Nah, Pak Dhani bilang, bang, sampai kapanpun saya kalau sama si bos, istilah beliau si bos gitu kan, aku tetap pasti loyal, setia. Bahkan aku pasti melindungi, menjaga beliau gitu. Aku juga menyampaikan ke Pak Dhani, sama kita dan ternyata gitu. Saya juga dengan baru kenal juga, kita bertekad apapun yang terjadi, beliau kita jaga. Kan gitu Pak Dhani kan? Kemarin kan pernah kita mau cari jam, kita cari jam gitu ya. Kan belum ada ke Pak Ustadz ini ya. Ya tapi dia kan Tuhan Allah. Ya kan. Setelah kita dulu ke belakang lagi, ya sudah komplit semua. Kenal mama sudah, ke rumah kita sudah, waktu Pak Ustadz nyundul bola udah dikasih mama berkat sudah. Inilah apalagi aku bangga ada omonganku dipakai Pak Ustadz waktu kita penutupan itu, memang benar apa kata Pak Pembina, kalau saya bisa masuk kemana-mana kan itu karena kunci sama gini kan, kan itu karena kunci Pak Ustadz ya. Jadi ya itulah artinya 09, 07 tonggak sejarah baru SMB Totem Group, 26 07 24 tonggak sejarah baru untuk New Hunter Totem Group. Siap. Ya ini kan kita berdiskusi di Mes Perwira New Hunter. Jadi BGT. Oke, terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih. Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Boleh dong gue peluk lo. Menjadi tirai cahaya terbungkus pelangi, terima kasih untukmu yang bukan siapa-siapa. Terima kasih atas semua pengorbananmu dan cintamu yang kau berikan untukku. Terima kasih.